tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Catunang bhikkhave saccanang ananubuddha apadiweda ewamidang tiga madhanang sangsaritang sandhavitang mamancewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak menembus dan tidak memahami empat kebenaran mulia, saya dan kalian telah begitu lama berkelana dan mengembara. Yang saya hormati para rama-ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan kebahagiaan bagi kita semua kembali pada hari Minggu. Bapak Ibu, kita semua berada di wihara untuk melakukan berbagai macam kebajikan, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sejenak bermeditasi, membacakan Parita Sutta, dan juga kembali kita bersama-sama merenungkan ajaran Buddha dengan pemaparan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Dan pada kesempatan sore hari ini, topik telah dipilih oleh panitia berkenaan dengan empat kebenaran mulia. Bagaimana empat kebenaran mulia terlihat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan, setiap agama pasti memiliki ajaran yang paling prinsipil, ajaran yang paling penting, yang setiap umatnya hendaknya memahami dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha juga memiliki ajaran yang paling prinsipil, ajaran yang harus dipahami oleh setiap umat Buddha. Dan ajaran ini tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Merupakan ajaran Sang Buddha yang sebenarnya menjadi inti dari keseluruhan ajaran Buddha. Dan kita setelah meyakini berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, artinya kita pun juga harus memahami. Kalaupun seandainya belum mampu untuk mempraktikkan, paling tidak secara teori harus memahami. Inilah ajaran Buddha yang paling prinsipil, yang harus dipahami, diketahui oleh siapapun yang telah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu empat kebenaran mulia. Karena empat kebenaran mulia ini adalah sebuah kebenaran yang harus dipahami, karena inilah yang nantinya akan membawa kepada tujuan akhir. Mengapa kita berikrar menyatakan sebagai umat Buddha? Yang tidak lain, tujuan akhir tersebut adalah pembebasan. Pembebasan akan dapat direalisasi
akan dapat dicapai hanya ketika seseorang memahami 4 kebenaran mulia. Oleh sebab itu, salah satu kutipan yang disampaikan oleh Sang Buddha saya sampaikan di depan tadi. Sang Buddha menegaskan kepada para siswanya bahwa karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran, yang di sini mengacu kepada 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian, waktu itu adalah Sang Buddha dan para siswa beliau, artinya manusia dan makhluk-makhluk, telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Artinya untuk bisa terbebas dari pengembaraan di alam tumimba lahir, terbebas dari penderitaan, tidak ada jalan lain kecuali memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Tanpa memahami dan menembusnya, maka mustahil, tidak mungkin pembebasan akan dapat tercapai. Itulah pentingnya. Sehingga sebenarnya apapun yang diajarkan Sang Buddha dari awal, beliau mengajarkan Dhamma sampai beliau parinibbana, apa yang beliau ajarkan juga semuanya berhubungan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Maka pernah dalam satu kesempatan beliau menyampaikan kepada para siswa beliau, pada para biku, dari dulu sampai sekarang apa yang beliau ajarkan itu hanya ada 2. Yang pertama adalah tentang penderitaan, yang kedua tentang padamnya penderitaan. Hanya 2 ini. Beliau menyampaikan bahwasanya dari dulu, artinya sejak beliau mengajarkan Dhamma sampai sekarang ketika beliau masih hidup, dan bahkan sampai beliau menghadapi parinibbana, yang beliau ajarkan hanya tentang, atau yang ditunjukkan adalah penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Ube cahang bikawe ittarahica dukanca panyapemi duka saca nirodang. Itu yang beliau sampaikan. Artinya bahwa semua yang Sang Buddha ajarkan, apapun itu, sesungguhnya semuanya berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Berhubungan dengan apa itu penderitaan, apa itu sebab yang memunculkan penderitaan, apa itu padamnya penderitaan, dan apa itu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Semua ajaran Sang Buddha pasti berhubungan dengan 4 kebenaran mulia ini. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang Padicca Samuppada, yang di sana isinya hanya berkenaan bagaimana penderitaan itu muncul dengan sebab-sebabnya, dan bagaimana penderitaan itu lenyap ketika sebab-sebabnya itu juga tidak ada. Ketika ada avijja, ada sangkara, ada vinyana, ada nama rupa, dan seterusnya, disitulah berbagai macam penderitaan itu muncul. Artinya berhubungan dengan penderitaan. 4 kebenaran mulia. Dan ketika sebab-sebabnya ini lenyap, dihancurkan, maka itu pula dikatakan sebagai lenyapnya, hancurnya penderitaan. Berhubungan dengan kebenaran mulia yang ketiga. Tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Tidak bisa dipisahkan dari duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka. Bahkan ketika berbicara meditasi yang diajarkan Sang Buddha, meditasi yang diajarkan Sang Buddha juga tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita hendaknya memahami 4 kebenaran mulia.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam bermeditasi, seseorang memahami apa yang disebut sebagai duka penderitaan. Tidak di luar itu. Dalam bermeditasi, tujuannya juga adalah bagaimana sebab penderitaan itu dilenyapkan. Dan dalam bermeditasi, tujuannya juga adalah bagaimana penderitaan itu bisa dipadamkan. Dan bahkan proses bermeditasi itu yang diajarkan Sang Buddha adalah juga sebenarnya proses mengembangkan jalan yang membawa padamnya penderitaan. Jalan mulia berunsur 8 itu adalah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan ketika berbicara tentang hukum karma yang sering kita membicarakan, ketika Sang Buddha berbicara hukum karma pun juga sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Kenapa bisa demikian? Biasanya ketika berbicara hukum karma kita selalu terpaku pada satu hal. Oh, karma itu mengajarkan kita untuk banyak berbuat kebajikan. Karena dengan berbuat kebajikan nanti terlahir di alam bahagia. Oh, dalam hukum karma ini kita diajak untuk menghindari kejahatan agar kita bisa terbebas dari kelahiran-kelahiran yang memberikan penderitaan. Tetapi sesungguhnya tidak hanya berhenti di sana. Sang Buddha tidak hanya berhenti pada pemahaman bahwa kita memahami hukum karma supaya banyak berbuat kebajikan nanti terlahir di alam surga. Sedangkan alam surga sendiri juga sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal bagian dari penderitaan. Lantas apa yang ditunjukkan Sang Buddha ketika berbicara hukum karma? Tidak lain adalah setelah memahami bahwasanya selama seseorang dicengkeram oleh karma, ia akan terus mengalami tumimba lahir, maka tujuan kita memahami hukum karma adalah bagaimana kita bisa terbebas dari karma. Dengan kita terbebas dari karma, kita terbebas dari tumimba lahir. Dan dengan terbebas dari tumimba lahir, kita terbebas dari duka, penderitaan. Maka tidak hanya berhenti pada karma. Bahkan karma ini ditunjukkan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa selama karma ini masih mencengkeram kita, sebenarnya kita masih harus menderita. Maka ketika berbicara penyebab penderitaan, avijja, paccaya, sangkara. Dengan ketidaktahuan, maka muncul sangkara. Sangkara adalah perbuatan karma. Karena ada avijja, maka muncul perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai apunya bisangkara. Perbuatan yang buruk, yang memang membawa kepada kelahiran di alam menderita. Ada perbuatan-perbuatan yang disebut punya bisangkara, perbuatan bajik yang membawa pada kelahiran di alam bahagia. Dan bahkan ada perbuatan-perbuatan yang disebut anenja bisangkara, adalah perbuatan yang mengarah kepada pencapaian jhana, terutama adalah arupa jhana. Nah, seseorang dengan perbuatan demikian, melatih batin demikian, terlahir di alam arupa Brahma. Tetapi ternyata kelahiran-kelahiran demikian muncul dari perbuatan yang didasari oleh avijja, ketidaktahuan. Maka di dalam gambar Paticcasamuppada, ketidaktahuan atau avijja digambarkan seperti orang yang buta. Orang yang buta ini ketika diminta untuk pergi ke suatu tempat, ya kadang jalannya benar, lurus, kadang-kadang menyimpang. Nah, orang yang dikuasai ketidaktahuan juga sama, kadang-kadang berbuat baik,
kadang-kadang berbuat jahat. Tetapi selama itu ada awija, maka akan ada kelahiran kembali. Dan karma sangkara ini ternyata menjadi penyebab penderitaan, maka harus dipotong. Nah, berbicara tentang karma pun sebenarnya Sang Buddha tidak lepas dari 4 kebenaran mulia. Maka seluruh ajaran Sang Buddha dari awal sampai beliau menjelang parinibbana atau nasihat terakhir beliau, semuanya berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. Maka ketika Sang Buddha ini ditanya berbagai macam pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang sifatnya spekulatif, Sang Buddha tidak akan pernah membahasnya. Seperti misalnya, apakah alam semesta ini ada batasnya atau tidak ada batasnya? Yang sekarang barangkali para ilmuwan sedang mencari. Alam semesta ini ada batasnya tidak? Terbatas atau tidak terbatas? Terus dicari. Sang Buddha tidak akan membahasnya. Sang Buddha mengatakan bahwa itu tidak membawa kepada pembebasan, maka tidak dibahas. Apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen? Itu juga tidak dibahas. Kenapa? Mengetahui demikian, mengiyakan atau mengatakan tidak, itu tidak membawa kepada pembebasan, tidak membawa kepada pencerahan. Lantas apa yang disampaikan Sang Buddha? Tidak lain adalah hanya 4 kebenaran mulia. Dan tidak berada di luar itu. Hanya 4 kebenaran mulia. Nah, inilah kenapa 4 kebenaran mulia ini menjadi ajaran yang prinsipil. Kenapa pada saat Sang Buddha setelah mencapai pencerahan, tidak lama setelah mencapai pencerahan, sebenarnya beliau juga mengajarkan sesuatu kepada orang tertentu sebelum mengajarkan kepada Pancawagya. Bertemu dengan Brahmana, juga berbincang dengan para Brahmana yang datang pada beliau. Bertemu dengan Tapusa dan Balika, juga berbincang dengan Tapusa dan Balika berkenaan dengan Dhamma. Tetapi kenapa hanya ketika beliau mengajarkan kepada Pancawagya, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta, itu dianggap sebagai ajaran yang memang beliau temukan, yang ketika sudah diajarkan, disiarkan kepada manusia, kepada dewa, itu tidak bisa diputar balik. Maka disebut sebagai pemutaran roda Dhamma yang tidak bisa diputar balik. Kenapa demikian? Karena disinilah, di dalam ajaran inilah, ajaran yang terpenting yang beliau temukan di bawah pohon Bodhi itu diajarkan. Tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Maka 4 kebenaran mulia ini harus kita pahami. Dan yang menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun 4 kebenaran mulia ini adalah ajaran yang sangat dalam, yang sulit, bahkan sangat sulit untuk bisa dipahami dan ditembus, tetapi 4 kebenaran mulia ini bukan sesuatu yang jauh dari kita. Bukan sesuatu yang sifatnya misteri, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mistik, sesuatu yang di luar angkasa. Tidak. 4 kebenaran mulia ini berada di dalam kehidupan kita. Bahkan berada di setiap momen dari pengalaman kita. Sekali lagi, 4 kebenaran mulia ini berada di setiap momen dalam pengalaman kita. Bukan sesuatu yang di luar diri kita. Tapi dalam setiap pengalaman kita di sini, tepat di sini ada 4 kebenaran mulia. Tinggal kita mau melihat ke dalam.
Maka ketika suatu saat ada seorang dewa datang pada Sang Buddha. Dewa ini sebenarnya dulu sebelum terlahir sebagai dewa, dia ini adalah seorang pertapa. Dan karena kesaktiannya, kekuatan batinnya, ia mempunyai kekuatan untuk bisa melangkah dalam satu langkah, satu samudra itu bisa terlangkahi. Seperti Dragon Ball. Nah kemudian dengan kesaktiannya ini ia berpikir, ada tidak di alam semesta ini tempat di mana penderitaan itu lenyap. Tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada kematian. Ada tidak? Kemudian dengan kekuatannya dia terbang. Mencari tempat barangkali di ujung dunia yang mana di situ tidak ada penderitaan. Tetapi walaupun sudah melakukan hal demikian selama 100 tahun dan dia hanya berhenti ketika makan dan ketika BAB, BAK dan tidur, dan selebihnya dilakukan untuk mencari tempat demikian, ternyata tidak ditemukan. Sampai kemudian dia meninggal dan terlahir di alam surga. Ketika Sang Buddha muncul di dunia, ia mendatangi Sang Buddha dan bertanya, Bante, ada tidak di dunia ini tempat di mana seseorang bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan? Sang Buddha menyatakan bahwa akhir dunia, akhir penderitaan tidak bisa dicapai dengan cara mengembara. Akhir dunia, akhir penderitaan bisa dicapai dengan cara melihat ke dalam diri masing-masing. Di tubuh ini beserta dengan pikirannya, disinilah ditemukan keberadaan duka penderitaan, ditemukan penyebab penderitaan, ditemukan padamnya penderitaan, dan di sini pula ditemukan jalan yang membawa padamnya penderitaan. Tidak berada di luar angkasa, tapi berada di dalam diri masing-masing individu. Coba kalau kita lihat, kita berbicara tentang penderitaan. Apa itu duka? Apa itu penderitaan? Setiap saat, setiap momen kita mengalami penderitaan. Pertama, penderitaan secara intrinsik yang memang adalah penderitaan. Disebut sebagai duka-duka. Kita mengalami sakit fisik. Kita terkadang berpisah dengan situasi kondisi orang yang kita sukai. Kita menderita. Kita berasosiasi bertemu dengan situasi kondisi yang memang tidak kita inginkan, menderita. Kita juga terkadang mengalami di mana apa yang kita inginkan tidak kita peroleh, juga penderitaan. Kita mengalami usia tua, penderitaan. Hal-hal yang bersifat secara intrinsik penderitaan, apakah itu berada di luar diri kita? Itu berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu adalah penderitaan. Dan kalau kita melihat ke dalam diri kita, kita melihat dengan jelas bahwa itu penderitaan. Dan semakin melihat ke dalam diri kita, ternyata penderitaan itu tidak hanya sekedar yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Apapun hal yang sifatnya berubah, yang tidak kekal, ternyata itu juga merupakan duka, merupakan penderitaan. Kenapa? Termasuk yang kita anggap sebagai menyenangkan, ketika itu berubah ternyata itu adalah penderitaan.
Karena biasanya ketika perubahan terjadi berkenaan dengan apa yang kita senangi, kita menderita. Dan kalau kita perhatikan, ternyata pula bahwa tidak ada satupun fenomena, baik berkenaan dengan batin dan jasmani kita, yang sifatnya tidak berubah. Semuanya berubah. Dan semua itu kita alami, bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Yang berada di luar diri kita tentunya, selama kita masih hidup dalam kehidupan sebagai manusia, berbagai macam perubahan dunia harus kita alami. Tidak hanya untung tetapi rugi harus kita alami datang pada kita. Tidak hanya pujian, kata-kata yang menyenangkan yang datang pada kita, celaan, kata-kata kasar juga datang pada kita. Tidak hanya suka, kebahagiaan, musibah, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga datang pada kita. Dan karena perubahan inilah, maka Sang Buddha menyampaikan penderitaan. Bahkan ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva meninggalkan keluarganya, kemudian mencapai menjadi seorang pertapa, kenapa seluruh harta bendanya, tahtanya, keluarga yang dia cintai, yang beliau cintai ditinggalkan? Karena melihat penderitaan. Penderitaan seperti apa? Karena melihat ternyata setiap manusia termasuk beliau, keluarganya, rakyatnya, bahkan semua makhluk pasti mengalami usia tua. Dan juga pasti mengalami sakit. Seiring dengan usianya bertambah, sakit juga berdatangan. Dan pada akhirnya semua makhluk akan mengalami kematian. Karena melihat perubahan demikian, dan itu terlihat sebagai duka penderitaan, beliau, Pangeran Siddhartha sebagai seorang bodhisattva, meninggalkan tahtanya, meninggalkan keluarganya. Dan penderitaan karena perubahan kita mengalami usia tua, sakit, kematian, apakah sesuatu yang berada di luar kehidupan kita? Tidak. Kita semua mengalami. Dan harus dilihat sebagai duka penderitaan. Dan akan terus demikian. Kita mengalami usia tua, mengalami sakit, kematian, setelah kematian kita lahir lagi. Dalam kelahiran kita mengalami berbagai macam perubahan, kemudian usia tua lagi, sakit, mati lagi. Kemudian lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, dan seterusnya. Dan kelahiran, kematian, itu pun juga kita alami dan itu adalah juga penderitaan. Maka begitu Sang Buddha mencapai pencerahan, apa yang beliau pertama ungkapkan adalah duka jati punah-punang. Ternyata kelahiran yang berulang-ulang adalah duka, adalah penderitaan. Dan bahkan kalaupun seandainya terlahir di alam yang menyenangkan, alam surga, atau bahkan alam Brahma, ternyata itu juga bagian dari duka penderitaan. Kenapa? Karena tidak kekal. Alam surga tidak kekal, alam Brahma tidak kekal. Walaupun di sana banyak kenikmatan indrawi, banyak kesenangan, kebahagiaan, tetapi tidak kekal. Dan ketika makhluk-makhluk di alam surga ini meninggal dari sana karena ketidakkekalan, masih memungkinkan untuk kemudian terlahir di alam yang lebih rendah, yang tidak menyenangkan. Seperti kelahiran di alam surga, bisa terlahir lagi sebagai manusia, bisa terlahir lagi bahkan sebagai binatang dan seterusnya. Nah, ternyata apapun yang sifatnya berubah, tidak kekal, itu adalah penderitaan. Dan itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan semakin kita melihat ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, pada akhirnya juga akan paham
bahwa segala sesuatu yang berkondisi sesungguhnya adalah penderitaan karena beban. Tidak hanya yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan sekalipun karena itu adalah beban, itu adalah penderitaan. Coba kalau misalnya Bapak Ibu biasanya kalau dari sebuah perjalanan jauh, misalnya pergi ke luar negeri, kalau ditanya bagaimana kondisinya di sana, bagaimana perjalanannya, pasti dijawab kan, wah menyenangkan sekali. Tetapi apakah betul-betul menyenangkan? Karena kalau kita merasakan prosesnya, kita harus berjalan, kita harus pagi-pagi harus bangun, kemudian setelah itu harus berjalan, ketika makan juga kita harus menggunakan rahang kita harus beraktivitas dan sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah beban. Tetapi terlihat tertampak seperti kebahagiaan. Setelah diakumulasi seakan-akan itu kebahagiaan, tetapi kalau kita perhatikan satu persatu, setiap momennya ketika kita beraktivitas apapun itu, sebenarnya adalah beban, adalah penderitaan. Hanya sulit untuk melihat demikian. Nah, semua itu adalah yang kita alami. Perubahan tidak hanya berkenaan dengan jasmani kita, apa yang di luar diri kita, termasuk pikiran kita juga mengalami perubahan. Perasaan kita juga mengalami perubahan. Tidak selamanya kita terus mengalami kesenangan, perasaan yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Bahkan mungkin lebih sering. Tidak hanya kita mendapatkan bentuk-bentuk pikiran yang baik, yang tidak baik, yang buruk itu juga sering datang pada kita. Bahkan bisa saja sering. Dalam kita bermeditasi, ya kita menginginkan untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, kalau bisa mencapai jhana. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan pikiran menggembara. Pikiran terseret oleh berbagai macam pikiran yang buruk. Itulah bagaimana perubahan terjadi pada pikiran kita, pada perasaan kita. Dan itu adalah sebenarnya bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Dan ini juga patut untuk kita lihat. Nah, tetapi Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan di sini juga muncul karena sebab. Jadi tidak muncul sekonyong-konyong, tidak muncul secara spontan, tidak ada sebabnya. Penderitaan muncul karena sebab. Dan sebabnya juga bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Sebabnya juga berada di dalam diri kita. Terutama adalah karena pikiran kita. Pikiran yang tidak terjaga. Pikiran yang tidak terkendali. Pikiran yang didorong oleh nafsu keinginan, oleh tanha. Itu yang menjadikan kita menderita. Perubahan akan terus terjadi. Tidak hanya terjadi pada manusia awam, putu jana. Perubahan juga terjadi pada seorang Buddha, seorang arahanta. Tetapi bagi mereka yang sudah tidak memiliki penyebab yang menimbulkan penderitaan, mereka tidak akan menderita lagi. Perubahan terus terjadi pada fisik kita. Kita harus mengalami usia tua. Sang Buddha juga mengalami usia tua. Kita harus mengalami sakit. Sang Buddha juga mengalami sakit. Suatu saat nanti kita juga mengalami kematian. Sang Buddha juga mengalami kematian. Perubahan terus terjadi. Tetapi kenapa Sang Buddha dikatakan yang telah terbebas dari penderitaan? Karena penyebab penderitaan itu sudah tidak ada. Dan penyebab penderitaan itu tidak lain adalah nafsu keinginan. Pikiran yang tidak terkendali. Karena nafsu keinginan, karena tanha inilah, maka penderitaan itu muncul. Sakit akan muncul pada kita. Tetapi akan memberikan penderitaan yang sesungguhnya ketika ada nafsu keinginan.
tidak mau untuk sakit, tidak menerima fakta sewajarnya bahwa sakit memang menjadi bagian dari kehidupan setiap makhluk. Ketuaan pasti datang pada kita, perubahan fisik yang tadinya muda menjadi tua akan datang pada kita. Siapapun akan mengalami. Tetapi bagi seseorang yang tidak memunculkan nafsu keinginan, dia tidak akan menderita. Akan menderita ketika usia tua muncul, tetapi tidak mau usia tua datang. Akan menderita. Rambut yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Karena tidak mau rambutnya menjadi putih, itu menderita. Inginnya tetap hitam. Kulit yang tadinya masih kencang, kemudian menjadi mengkerut, itu perubahan yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi ketika muncul keinginan, inginnya tetap kulitnya tidak mengkerut, tidak keriput, itulah yang menyebabkan menderita. Penderitaan muncul karena nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan ini tidak ada, maka penderitaan juga tidak ada. Maka nafsu keinginan di sini harus kita upayakan untuk dilenyapkan. Tetapi barangkali Bapak Ibu akan berpikir, akan bertanya, kalau nanti tidak ada nafsu keinginan, lantas bagaimana kita bisa hidup? Kan kita semua bisa bertahan, bisa hidup, bisa melakukan sesuatu, semua atas dasar keinginan. Lantas bagaimana? Tentu, walaupun nafsu keinginan di sini menjadi penyebab seseorang mengalami duka penderitaan, dalam proses kita mempraktikkan dhamma, ada keinginan-keinginan yang ketika itu masih bermanfaat, ketika itu masih dibutuhkan, nah itu masih harus kita munculkan. Terutama adalah keinginan yang berkenaan dengan dhamma, itu harus dimunculkan. Anda dari rumah datang ke sini, ke wihara, ada tidak keinginan? Ingin datang ke wihara, ingin bermeditasi, ingin mendengarkan dhamma, ada tidak keinginan? Keinginan ada. Kalau tidak ada keinginan, mana bisa sampai di sini? Keinginan harus muncul. Dan keinginannya demikian, itu harus dimunculkan. Tetapi ketika sudah sampai di sini, masih tidak ada keinginan untuk saya ingin datang ke wihara, ya harus tidak ada, harus lenyap. Kalau sudah sampai di sini keinginan itu masih ada, ya menderita sendiri. Maka Sang Buddha menyampaikan ketika ditanya oleh seseorang, Bante, kalau memang nibbana itu adalah bebas dari keinginan, tetapi kenapa dalam proses untuk mencapai nibbana harus ada keinginan? Nah, diumpamakan seperti ketika seseorang berdagang dari satu kota ke kota lain. Kalau zaman Sang Buddha ada kota namanya Saketa, di mana salah satu siswa Sang Buddha Upasika, Wisaka itu berdiam. Itu kota Saketa. Kemudian ada kota Sawati yang paling terkenal. Ketika ada pedagang yang dari Saketa menuju ke Sawati karena harus berdagang di sana, ada tidak keinginan untuk sampai di Sawati? Ya tentu ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan maka mustahil untuk bisa sampai di Sawati, harus ada keinginan. Tetapi setelah sampai di Sawati, keinginan harus lenyap. Nah, demikian pula dalam proses kita mempraktikkan dhamma, apapun yang baik, yang bermanfaat, ya tidak apa, keinginan harus dimunculkan. Ingin datang ke wihara, ingin bermeditasi, ingin berdana, ingin mempraktikkan dhamma dengan lebih baik. Keinginan demikian harus dimunculkan. Bahkan Sang Buddha pernah
menyampaikan. Tanha, penderitaan muncul karena tanha, nafsu keinginan. Tetapi penderitaan juga bisa dihancurkan dengan memunculkan nafsu keinginan. Aneh kan? Penderitaan muncul karena tanha. Tetapi penderitaan juga bisa hancur karena tanha. Contohnya adalah Sang Buddha memberikan sebuah contoh. Misalnya ada seorang biku. Oleh Sang Buddha dinyatakan, oh biku tersebut telah mencapai kesucian arahat, telah terbebaskan. Nah kemudian biku yang lain, yang dekat dengan biku tersebut yang dinyatakan sebagai seorang arahat, mendengar, oh bahwa teman saya sekarang sudah mencapai arahat. Masa sih? Kalau teman saya itu juga bisa, saya juga harus bisa. Ada keinginan untuk mencapai kesucian arahat seperti temannya. Dan karena ada keinginan tersebut, maka dia berusaha mempraktikkan dhamma semaksimal mungkin untuk mencapai arahat seperti temannya. Dan pada akhirnya dia pun juga mencapai arahat. Artinya keinginan-keinginan yang demikian yang masih baik, yang masih bermanfaat, itu tidak bisa kita pungkiri, harus dimunculkan. Tetapi memang pada akhirnya segala bentuk keinginannya harus lenyap. Tetapi untuk awal kita mempraktikkan dhamma, keinginan itu harus ada selama itu bermanfaat. Anda sebagai seorang berumah tangga tentu banyak keinginan. Ingin menghidupi anak istri, kenapa tidak? Ingin menyekolahkan, memberikan edukasi kepada anak-anaknya, kenapa tidak? Selama itu bermanfaat, tidak perlu kemudian memunculkan ketakutan. Dengan alasan keinginan menimbulkan penderitaan. Selama itu bermanfaat, itu masih sangat ditolerir. Hanya ketika keinginan-keinginan yang sifatnya betul-betul menghancurkan, yang betul-betul tidak bermanfaat, ini yang harus dilenyapkan. Sebagai contoh adalah keinginan untuk sekedar bersenang-senang, keinginan untuk sekedar menikmati kesenangan indrawi. Nah ini yang harus diantisipasi, harus diperhatikan. Karena pasti kalau keinginan hanya sekedar untuk bersenang-senang, untuk mencari sekedar kesenangan indrawi, manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Seberapapun kesenangan indrawi yang diperoleh, manusia tidak akan pernah merasa puas. Unoloko adito tanhadaso. Manusia akan selalu kurang dengan apapun kenikmatan yang diperoleh. Tidak merasa puas adito. Dan pada akhirnya kalau tidak hati-hati, kalau hidup hanya mengejar kesenangan indrawi, pada akhirnya adalah menjadi budak dari keinginannya sendiri, tanhadaso. Ini yang berbahaya. Karena tidak bermanfaat. Akan tetapi apakah kemudian kalau tidak bahwa mengejar kesenangan indrawi itu adalah berbahaya, apakah tidak boleh menikmati kesenangan indrawi? Ya tidak juga demikian. Dalam kehidupan manusia kita tidak lepas dari hal-hal yang bersifat duniawi. Termasuk kesenangan indrawi tidak bisa kita lepaskan. Akan tetapi selama hal tersebut digunakan secara bijak, sebenarnya itu tidak berbahaya. Sebagai contoh adalah makanan. Makanan itu bagian dari kesenangan indrawi, kenapa tidak? Dan apakah Sang Buddha tidak makan? Masih makan. Apakah para biku masih makan? Tiap hari kita makan. Tadi diberi persembahan Kentucky Fried Chicken, juga kita makan. Kita masih makan, tetapi anjuran Sang Buddha adalah mata nyuta cak batasming.
Artinya adalah mengetahui ukuran di dalam makan. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau berlebihan mencari-cari, ya itu yang menimbulkan kotoran batin. Kalau kurang juga penyiksaan diri. Maka harus bagaimana menggunakan kesenangan indrawi tetapi secara bijak. Makanan digunakan, pakaian juga dikenakan. Sang Buddha, kenapa pada waktu itu, pada zaman beliau, sebenarnya banyak sekali pertapa sebelum Sang Buddha. Dan ketika Sang Buddha muncul, banyak sekali pertapa. Dan salah satu pertapa yang paling terkenal, maksudnya cara bertapa yang paling terkenal pada waktu itu adalah pertapa menyiksa diri. Dan mereka, para pertapa yang menyiksa diri, mereka tidak menggunakan pakaian telanjang. Disebut sebagai acelaka, tidak mengenakan pakaian. Termasuk pertapa Jaina yang sekarang di India masih ada. Tidak mengenakan pakaian. Paribhajaka, banyak sekali mereka yang mempraktikkan penyiksaan diri sampai tidak mengenakan pakaian. Tetapi Sang Buddha masih mengenakan pakaian, yaitu jubah yang kita kenal sebagai ciwara. Kenapa? Karena dibutuhkan. Tetapi tidak berlebihan. Kalau kami para biku, ada satu set jubah yang disebut sebagai jubah aditana. Adalah jubah yang memang menjadi tekad bahwa ini jubah yang akan dikenakan. Nah, selain jubah aditana, kita bisa memiliki namanya jubah atireka. Atireka itu adalah jubah tambahan yang sebenarnya bisa dikenakan oleh siapapun biku yang ada. Tapi kalau aditana adalah yang kita kenakan sendiri, tidak dikenakan oleh biku lain. Tapi kalau atireka bisa dikenakan oleh biku lain juga. Dan tidak berlebihan, tetapi juga kita tidak telanjang. Artinya menggunakan pakaian juga secara bijak, menggunakan makan secara bijak, menggunakan tempat tinggal juga secara bijak. Dan kesenangan indrawi ini selama digunakan secara bijak, yaitu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika hidup hanya mengejar kesenangan indrawi. Itu yang bermasalah, karena itu akan terus mendorong kita untuk memunculkan berbagai macam kotoran batin. Karena kalau sudah hidup hanya demi kesenangan indrawi, pada akhirnya apa? Ya, seseorang akan melakukan berbagai tindak kejahatan hanya untuk mendapatkan kesenangan indrawi. Padahal itu tidak pernah memberikan rasa puas. Ya, contohnya ada orang-orang yang sudah barangkali kaya raya, tetapi kenapa masih melakukan tindak seperti korupsi misalnya? Padahal kalau sudah hasil kekayaannya sudah digunakan itu nggak akan habis-habis. Makan sehari cuma 3 kali, pakaian juga berapa pakaian yang dikenakan, tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi kenapa kok masih melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan sebagainya? Ya karena apa? Karena hidup hanya mencari kesenangan indrawi, itu yang berbahaya. Maka gunakan hal yang bersifat duniawi secara bijak. Kalau demikian halnya, itu yang juga dikatakan sebagai jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain adalah jalan tengah. Nah, ketika seseorang sedikit demi sedikit melenyapkan nafsu keinginan yang sifatnya berbahaya, maka penderitaan juga sedikit demi sedikit bisa dilenyapkan. Dan ini adalah kebenaran mulia yang ketiga, yang pada akhirnya ketika semua nafsu keinginan yang berbahaya ini yang menimbulkan kelahiran itu dihancurkan, maka kebenaran mulia yang ketiga itu secara komplit telah direalisasi. Dan itu juga bukan berada di luar diri kita, itu berada di dalam diri kita masing-masing. Lenyapnya duka juga berada di dalam diri kita masing-masing. Termasuk adalah jalan
yang membawa kepada padamnya penderitaan juga harus digali di dalam kehidupan kita masing-masing. Pandangan benar, pikiran benar yang merupakan kebijaksanaan itu bukan berada di luar diri kita, itu di dalam batin kita yang harus kita gali, yang harus kita kembangkan. Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar yang merupakan bagian sila, bagian kemoralan, itu juga sesuatu yang berada di dalam kehidupan kita, yang harus kita gali, bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Termasuk adalah samadhi yang mengacu kepada daya upaya benar, mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin, perhatian yang benar, hidup berperhatian setiap saat, setiap momen, konsentrasi yang benar, membawa batin menjadi teguh, menjadi tenang, itu semua berada di dalam batin kita, bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Sila, samadhi, dan panya yang merupakan jalan yang membawa pada lenyapnya duka, itu yang harus kita gali, harus kita kembangkan, dan itu sebenarnya bukan berada di luar diri kita, tetapi berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang mengatakan, Bante, kami para rumah tangga itu sulit sekali bisa memperhatikan jalan mulia berunsur 8. Padahal jalan mulia berunsur 8 itu sesuatu yang setiap manusia memiliki asal mau menggalinya. Perumah tangga misalnya berkenaan dengan pekerjaan. Selama pekerjaan tersebut yang dimiliki adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, bukankah ini adalah bagian dari jalan mulia berunsur 8? Sama jiwa. Artinya hanya Bapak Ibu dengan betul-betul berperhatian ketika mencari pekerjaan, ketika melakukan pekerjaan yang itu tidak merugikan, artinya Bapak Ibu juga sedang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Belum lagi adalah berkenaan dengan ucapan. Dalam satu hari berapa kali kita berucap? Kalau kita senantiasa sadar dan hanya mengucapkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, bukankah kita sedang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8? Perbuatan kita, perbuatan jasmani kita. Dalam satu hari ini sebelum kita tidur, sewaktu kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur, berapa banyak perbuatan jasmani yang kita lakukan? Kalau kita hidup berkesadaran, memperhatikan perbuatan jasmani kita, dan kita tahu persis perbuatan kita tidak merugikan makhluk lain, perbuatan kita senantiasa yang mengarah membawa kepada manfaat bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Kita tidak memukul orang lain, tidak membunuh makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perzinahan. Bukankah dengan cara demikian yang Anda bisa melakukan, yang tidak terpisahkan dari perbuatan Anda sekalian, itu adalah bagian dari praktik jalan mulia berunsur 8. Bukan sesuatu yang berada di luar. Anda datang ke wihara, bermeditasi, mendengarkan dhamma, membaca parita dan sutta, dibaca artinya, diresapi, sehingga kebijaksanaan semakin bertambah, pandangan benar menjadi muncul. Bukankah itu bagian dari mengembangkan jalan mulia berunsur 8? Sama Didi, dengan pandangan benar, pikiran Anda menjadi benar, tidak melenceng, tidak berpikir-pikir yang buruk, tapi pikirannya positif. Bukankah itu juga bagian dari praktik jalan mulia berunsur 8? Sama Sangkapa. Nah, semua itu sebenarnya berada di dalam batin kita masing-masing, bukan di luar diri kita. Asal kita mau melihat ke dalam, kita mengapresiasi apa yang kita telah dapatkan, kita lakukan berkenaan dengan ajaran Buddha, kita apresiasi,
Kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang kecil, kita melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Artinya Anda sedang mempraktikkan jalan yang membawa kepada sedikit demi sedikit lenyapnya penderitaan. Dan inilah sebenarnya kenapa 4 kebenaran mulia ini bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Itu berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tinggal kita melihat ke dalam setiap perilaku, baik ucapan, perbuatan, dan pikiran kita. Disinilah kita akan melihat apa itu duka penderitaan. Di sini pula kita akan melihat apa yang menyebabkan kita menderita. Dan di sini pula kita akan melihat, oh ternyata ketika kotoran batin, pikiran yang tidak terkendali mulai dilepaskan, mulai dilenyapkan, penderitaan juga semakin akan berkurang. Dan caranya untuk melenyapkan kotoran batin tersebut yang menjadi penyebab penderitaan juga bukan di luar diri kita. Semua ada dalam batin kita. Jadi batin termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani, dan semua ketika dilakukan dengan baik, berdasarkan pandangan benar, kebijaksanaan yang sudah kita sedikit demi sedikit kita kembangkan, kita pahami, artinya kita mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya sekali lagi 4 kebenaran mulia bisa dipahami dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena semua itu tidak terpisahkan dari setiap langkah, setiap momen apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga kita semua semakin memahami 4 kebenaran mulia dan mampu mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita, utamanya adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, dan semoga suatu saat kita bisa terbebaskan dari segala bentuk penderitaan. Semoga kita semua berbahagia, sampai sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.